Kira-kira durasi live streaming yang bagus di TikTok itu harus berapa jam ya? Soalnya di sini banyak sekali host-host edukator yang menyampaikan bahwa live streaming di TikTok itu harus berdurasikan panjang, dan kalau misalnya sudah mulai melakukan live streaming, jangan pernah libur. Disimak video ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Sansan, dan pada kesempatan video kali ini Sansan akan membahas tentang terkait apakah betul kalau misalnya kita sudah mulai melakukan rutin live streaming di TikTok itu tidak boleh libur. Dan untuk yang keduanya, kira-kira durasi yang ideal untuk kita melakukan live streaming di TikTok itu harus berapa jam? Katanya nggak boleh kita di sini ya durasi pendek dan nggak boleh tiba-tiba rumkat. Tetapi alangkah jauh lebih bagusnya teman-teman, seperti biasa sebelum Sasanisi lanjutkan kepada pembahasannya ya, silahkan untuk membantu support dulu channel ini dengan cara di like, komen, dan share, dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya teman-teman, serta aktifkan daripada tombol loncengnya agar kalian di sini tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari Sansan. Oke, baik teman-teman ya, jadi seperti ini ya, memang teman-teman di TikTok itu Masya Allah banget ya, selalu ada aja gebrakannya, selalu ada aja oknum-oknum yang memang menyebarkan informasi-informasi yang tidak relevan, dalam artian ya tidak sesuai dengan panduan komunitas TikToknya. Yang dimana teman-teman padahal ya ketika kalian di sini gitu kan sudah biasa memposting video ataupun live streaming, terus waktu-waktu kalian di sini mau libur dulu tidak memposting ataupun tidak dengan melakukan live streaming, maka sebetulnya tidak jadi masalah ya. Contoh nih, kamu misalnya menjadi konten kreator gitu kan sudah 3 bulan, sudah 4 bulan, sudah 5 bulan di TikTok, dan kamu juga sudah rutin melakukan live streaming. Terus sewaktu-waktu kamu di sini mau libur, entah itu libur karena capek, entah itu libur karena memang lagi sakit, ya lagi nggak enak badan, atau mungkin kamu di sini libur karena urgent. Jawabannya nggak apa-apa teman-teman. Nggak ada larangan ya tentang terkait bahwa kamu di sini kalau sudah mulai live di TikTok maka harus terus live gitu kan. Nggak ada teman-teman ya, tidak seperti itu ya. Nah, adapun juga tentang berita-berita yang tersebar di luar sana, Sansan pastikan itu adalah hoax dan berita yang tidak relevan atau valid. Nah, adapun juga tentang terkait kira-kira durasi yang ideal yang harus kita lakukan ya teman-teman, untuk apa ya, untuk bisa mendapati exposure yang bagus, jangkauan traffic yang bagus, kira-kira seberapa jam ya. Nah, jadi teman-teman kalian boleh melakukan live streaming ya mulai dari 10 menit, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Bahkan mungkin kamu di sini kuat melakukan live streaming sampai 3 hari 3 malam, itu nggak jadi masalah. Boleh, silahkan. Asalkan dengan catatan jangan sampai kalian nanti drop dan sakit, gitu aja pesan dari Sansan ya. Nah, ada pun juga misalnya contoh nih teman-teman, ada juga berita gitu kan yang menyampaikan tentang terkait apakah betul kalau kita misalnya baru mulai banget nih melakukan live streaming, itu kita tidak boleh mengakhiri live kita. Kalaupun misalnya mau ada apapun itu, termasuk misalnya ada urgent atau ada telepon penting gitu ya, jawabannya enggak seperti itu. Contoh misalnya, kamu di sini sedang melakukan live streaming teman-teman ya, baru mulai dan kamu misalnya baru 2 menit atau 3 menit ya, intinya masih di bawah 5 menit. Ketika misalnya ada telepon penting dari keluarga, orang tua meninggal atau yang sebagainya, amit-amit ya, atau misalnya adanya kecelakaan atau yang sebagainya, maka akhiri aja live streaming kamu ya. Nggak usah karena misalnya harus mengejar traffic gitu kan, harus mengejar views atau lain sebagainya ya teman-teman, sehingga kalian di sini mengabaikannya dan tetap lanjut live streaming. Itu nggak bagus teman-teman. Jadi ya jawaban tepatnya adalah lakukanlah live streaming semampu kalian ya, sesenggangnya kalian. Hanya saja semakin durasinya lama ketika kamu melakukan live streaming, maka kamu punya kesempatan peluang untuk disebarkan itu lebih ke banyak jangkauan lagi, sehingga nanti si total tayangan kalian akan meningkat dan peluang untuk orang yang standby pun akan menjadi banyak. Seperti itu ya. Nah, itu bebas teman-teman, entah itu buat yang live streaming biasa, live streaming ngobrol, edukasi, challenge ya, nari-nari, dance, joget, nyanyi, termasuk buat kalian afiliator ya, yang jualan, menjual produk orang lain, ataupun seller, bebas. Untuk durasi nggak ada patokan. Paham sampai sini? Nah, ada pun juga tentang terkait satu hal lagi yang menyampaikan tentang berita, kalau misalnya kita akhiri gitu kan dengan waktu di bawah 10 menit atau 5 menit, itu akan dikenakan pelanggaran, itu bohong. Itu hoax teman-teman, tidak ada ya.
Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan informasi ini bisa meluruskan daripada apa yang menjadi pertanyaan kalian. Dan ada pun juga buat teman-teman yang mau bertanya lagi, silahkan monggo kalian komentar saja. Jangan sungkan teman-teman, karena Sasan di sini tujuannya ingin sharing. Dan ada pun juga kalau misalnya penyampaian Sasan yang kurang, Sasan minta tolong untuk koreksi dan kasih saran. Oke? Nah, jadi untuk kesimpulannya dari Sansan, jangan suka menelan teman-teman informasi-informasi ataupun berita-berita yang memang belum tentu jelas ya. Jangan ditelan mentah-mentah, tapi cari tahu dulu kebenarannya. Setelah kamu mengetahui kebenarannya, baru kamu percaya ya. Ini khususnya buat kalian para pemula. Oke. Nah, itu saja yang bisa Sansan sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalau dirasa video ini memang bermanfaat, bantu support untuk di subscribe ya teman-teman. Terima kasih, semoga informasi bermanfaat, berkah.